Oke, thank you Oji udah mau join di Spotify, podcast at Sify. Jadi kali ini tujuan dari ada podcast ini sebenarnya pengen cari tahu lebih dalam gimana sih sebuah bisnis itu bisa berjalan. Apalagi ini kan di masa pandemi. Nah itu semoga nih ada bisa value-value yang bisa didapat atau bisa di-sharing nih ke teman-teman yang juga lagi berproses, terutama di bagian food and beverage kayak gitu ya. Nah, gimana Ji kabar sekarang di ini di Surabaya? Jadi sebelumnya thank you juga Ji sudah diundang di podcast Sify ini ya, juga moga-moga di sini bisa kita sama-sama sharing, saling pengalaman juga. Untuk kabar alhamdulillah baik, sudah Ramadan ke-19 juga ini, alhamdulillah baik. Oji gimana? Nah iya, thank you. Ya so far sih masih aman. Ini Ji, masih di Surabaya? Iya, masih di Surabaya ini alhamdulillah. Ini Ji, sekarang sibuk apa aja Ji, kalau boleh tahu? Oke, jadi ya alhamdulillah Ji sekarang sih sibukannya yang ngurusin untuk PMPIZ ini sih sekarang. Jadi kebetulan udah semenjak September ini mulai ngerintis PMPIZ ini. Oke, Ji, thank you. Nah, jadi menarik nih. Jadi teman-teman kita kali ini nih tadi sempat di notice juga sama si Mas Koji, namanya Gozi Asmi Rahman ini, dia adalah CEO PMPIZ. Nah, sebenarnya ini sih Ji, boleh diceritain nggak dulu tuh awal-awal ngerintis atau awal-awal PMPIZ lahir tuh gimana sih ceritanya? Iya. Oke, jadi mungkin kita flashback dulu ya, mungkin ke hampir 1 tahun ke belakang dulu. Mungkin bahkan lebih dari itu sih. Sebenarnya dari background sih, aku memang dari keluarga ibu itu tuh keluarga pedagang semua sih. Jadi di keluarga ibu itu ada 9 bersaudara, itu semuanya berdagang semua. Semuanya tuh punya jualan semua. Jadi ya mungkin itu pertama itu ada darah dari situ. Terus aku sih dari kecil tuh udah biasa jualan juga sih. Dari kecil tuh ada jualan pas SD tuh masih ingat tuh pertama kali jualan pensil, atasannya tuh ada mainannya itu. Itu pertama kali aku ngerasain dapat uang sendiri jajan. Mungkin pas kita SD tuh dapat uang 10.000 itu terasa dapat duit 1 juta gitu. Jadi 10.000 tuh zaman dulu banyak Ji. Banyak banget, makanya kan dulu tuh aku sampai ngejual itu habis sampai 50.000-an gitu ngejual pensil, ada mainannya. Iya, jadi dari itu teman-teman ya aslinya nggak banyak sih, cuman aku bawanya 5 gitu langsung habis. Itu kan dulu pensil ada atasnya itu ada bonekanya gitu. Nah itu mulai ada rasa-rasa wah ini kok menarik nih, dapat duit kayak gini nih. Nah itu pas SD, langsung lanjut pas SMP. Pas SMP itu mulai kan kita udah mulai kebiasa gadget, dapat SMS. Nah zaman itu kan zaman SMS sama awal Facebook tuh Ji. Nah itu aku mulai ibu itu jualan pulsa. Nah aku juga jualan pulsa nih di sekolah-sekolah, di teman-teman sekolah. Jadi lumayan dapat itu sampai SMA. Di SMA itu juga lagi jualan. Jadi kebetulan di rumah itu ada jualan makanan frozen. Nah, cuman masalahnya itu makanan frozen ini agak stuck gitu loh untuk jualannya ibu. Jadi bingung aku, ini gimana ya biar barang ini tetap keluar tapi biar dapat duit gitu. Gimana? Terus aku coba coba dijual aja, digoreng, tapi aku bawa ke sekolah gitu. Itu di situ lumayan titik baliknya, aku dari kelas 11 sampai kelas 12 tuh nggak pernah minta jajan jadinya. Jadi itu jualannya ibuku, dan itu mulai aku nama Esteller itu juga, aku bawa Esteller. Jadi aku setiap hari ke SMA itu aku bawa Esteller satu bawa gorengan gitu setiap ke sekolah gitu. Jadi aku bawa tentekan kayak bawa koper gitu sih kalau setiap ke sekolah SMA itu. Nah itu mungkin awalnya itu dari kelas 11 sampai ke 12 sampai aku nggak minta jajan. Itu mungkin pertama kali yang benar-benar dapat uang yang lumayan tuh di situ. Nah mungkin kembali lagi ke topik PMPIZ itu, jadi pas tahun
Menarik nih. Jadi tadi menarik sebelum Iya. masuk ke PIJ. Jadi aku Iya. baru tahu sih kalau sebenarnya emang berarti 9 dari ini mau jualan semua. Iya, Itu dari kakek itu wow. memang juga pedagang juga, Ji. Memang darah pedagang itu dari ibu seperti itu, Ji. Memang dari keluarga. Iya. Oke, ini Ji, tapi jujur ya waktu kuliah nih ya, waktu kuliah tuh aku nggak ngeliat kayak dulu tuh waktu zaman-zaman kita kuliah di Iya. UNS tuh kan, aku ngeliat kamu nih kan kayak jujur ini kayak nggak ada jualan-jualan belas, maksudnya dengan what you use, jadi kan waktu itu kamu bawa Iya. mobil juga, terus kayak wah gila, apalagi ya biasa minder anak daerah Iya. gitu kan, terus kayak wah gila terus apalagi ya emang lu humble banget, kamu humble banget ya, cuman waktu itu kayak ini nggak ada, ini kayaknya bakat-bakat ini nih bekerja bukan yang bakat-bakat jualan kayak gitu, tapi jujur wah baru tahu banget, tapi emang kuliah ini Ji dulu emang Nah, nggak kepikiran buat ini buat nerusin yang nah, jadi memang semenjak yang SMA itu, setelah SMA stop itu memang ini sih jaga vakum. Aku juga pas itu masuk dunia kuliah itu memang benar-benar beda kan sama SMA ya. Kita tahu lah di mana di sana itu dari pergaulan, dari aktivitas tuh benar-benar beda. Jadi aku sebenarnya sih pas SMA itu juga mulai ini juga. Sebenarnya pas kuliah tuh aku juga mulai merambah namanya Esteller Easy itu. Nah, aku dari Esteller SMA itu aku terusin. Cuman memang nggak seaktif pada saat aku di SMA. Kalau di SMA kan aku kelihatan bawa-bawa tuh. Nah, kalau Esteller tuh aku dulu tuh sistemnya lebih ke PO gitu. Jadi kalau ada teman-temannya ibu atau teman-teman atau ada kenalan tuh ada yang beli PO gitu, ya itu aku iniin. Dan juga di sana aku pertama kali ini pada tahun 2016 dulu aku join di GoFood. Jadi GoFood partner tuh sama itu udah itu aku baru mulai itu ya itu lumayan sih dapat pengetahuan baru tentang ya kita jualan tuh nggak cuma offline aja tuh baru di situ sih gimana kita di sana itu selama itu. Jadi terus thank you banget Ji, udah agak panjang ya, berarti bukan yang kayak ya baru nyemplung ini. Oh menarik. Ini Ji, oke berarti terus bisa lanjut sampai ke menyetuskan ini ke Easy. Soalnya kan banyak banget nih food and beverage, apalagi Surabaya gitu kan, mau bisa sambal apapun. Nah itu kenapa? Iya, jadi ceritanya itu jujur aja sih Ji, ini aku ini salah satu korban dampak COVID ya. Jadi aku bulan Maret itu join kerja nih di Tangerang. Baru 2 minggu, itu COVID itu kan mulai langsung tiba-tiba mengganas. Nah, itu banyak yang tiba-tiba di karantina kan daerahnya, salah satunya di Tangerang. Nah, jadi saat itu akhirnya perusahaan itu posisinya... Ini, sorry, maaf, aku motong. Iya, nggak apa-apa, Ji. Maret 2019 ya? Maret 2020. 2020. Oh, Maret 2020, oke. Pas tahun yang lalu. Iya bener, itu, sebelum ada COVID. Iya, nah itu kan udah mulai COVID mulai ini. Nah, akhirnya pada saat itu perusahaan mengatakan bahwa ini posisinya harus di-cut. Nah, pada saat itu karena aku kan posisinya manajemen training, dan manajemen trainingnya itu masih probation, jadi di dalam kontrak masih belum permanen gitu. Jadi otomatis akhirnya perusahaan memutuskan untuk melay-off. Tapi pada saat itu perusahaan ngomongnya kalau kondisi sudah membaik akan dipanggil lagi. Itu posisi April 2020, pas tahun yang lalu sih, Nah itu, semenjak itu kan ya udah aku pas pulang, ya udah mulai cari kerja lagi tuh sampai bulan Agustus tuh, sampai tiba-tiba itu ada kakak itu ngirimin pempek Ji, ya itu habis itu ngirimin pempek dari Palembang gitu. Nah kebetulan di rumah ini memang penyuka pempek gitu loh, penyuka pempek terus dimakan. Kok ini kok pempeknya enak ya, dan menurutku di Surabaya itu belum ada pempek yang enak gitu loh Ji, karena nggak tahu ya, kalaupun enak tuh pasti mahal gitu loh Ji. Nah terus ini aku kok tanya ke kakak kan, Mas ini beli di mana? Oh ini langsung dari Palembang dikirimin gitu. Terus ya udah aku akhirnya diskusikan sama keluarga juga, sama ibu sama kakak, gimana kalau jualan ini aja gini, kayaknya daripada sambil ngisi waktu aku cari kerja, ya daripada ada uang tabungan nganggur, ya sudah dibuat jualan aja, modal jualan aja. Nah gitu. Nah di situ mulai kita pempek kan banyak Ji. Nah kita harus cari apa tuh competitive advantage. Kita kan jualan tuh. Nah ini kan aku cerita mungkin ini lagi ya.
kita mungkin ini kalau aku masih inget dulu kan pernah ngomong tuh ada Blue Sea sama Red Sea. Ini mungkin kita mainnya di Red Sea yang dimana pemainnya banyak. Tapi di sini aku sebagai yang benar-benar dari nol ya aku anggap. Menurutku pada saat itu kondisinya lebih bijak kita main di Red Sea. Kenapa? Satu, aku jualan pempek itu kenapa satu? Siapa sih orang yang nggak tahu pempek gitu loh di Indonesia gitu. Orang jadi untuk introducing untuk pengenalan produknya itu satu lebih enak sudah tahu gitu pempek. Nah, terus kita udah tahu nih pempek. Nah, terus apa yang pertanyaan kedua kan apa yang membedakan pempek ini sama pempek lain yang di Surabaya gitu. Nah, ya udah aku ambil aja. Kita harus apa nih competitive advantage-nya? Ya udah competitive advantage-nya kita ambil ini benar-benar asli dari Palembang. Kita bawa dari Palembang langsung gitu. Nah, itu yang membedakan dari pempek lain dan pempek lain karena menurutku sih aku sudah dulu pernah tinggal di Kalimantan. Rasa ikan di Pulau Jawa sama di pulau lainnya tuh benar-benar beda aja. Entah kenapa rasanya di pulau lain itu mungkin terutama kayak Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi yang memang orang tuh lebih suka makan ikan tuh rasanya lebih segar gitu. Nah, dan itu menurutku tercermin di pempek ini juga sih. Mungkin pempek mungkin adonannya sama ya mungkin, tapi rasa ikan menurutku sih ya nanti mungkin orang tuh kan selera, cuman menurutku rasa ikan di Pulau Jawa sama mungkin di Pulau Sumatera itu beda gitu. Dan beda. Ini dan itu dari raciannya kan juga beda, dari rasa cukonya itu juga beda. Gitu. Bahan-bahannya itu kan yang sarannya juga beda. Oke, thank you. Jadi tadi Joji udah jawab banyak, udah jawab positioning segala macam, tapi gak apa-apa. Thank you banget, gak apa-apa. Ji, dulu tuh awal-awal, jadi kalau tadi Oji sharing bahwa ya akhirnya karena sampai Agustus akhirnya berunding sama keluarga, terus akhirnya ada uang tabungan masih ada stay ini, akhirnya Oji memutuskan buat diputar. Boleh di-sharing Ji kayak kesulitan apa sih buat ngerintis bisnis awal-awal? Pernah nggak sih kayak kalau menurutku pribadi aja dulu, aku sekarang per tahun 2021 juga kebetulan sempat mulai masuk jualan juga, tapi yang aku lakuin, I hide my profile. Jadi bener-bener aku jualan gak di Instagram pribadi, nggak kayak Oji yang udah berani kayak ya udah ini jualanku gitu loh. Nah itu gimana? Ada gak kesulitan entah dari segi mental atau dari segi apa gitu waktu awal-awal ngerintis pempek Ji? Mungkin yang pertama mungkin mental sih Ji, jujur juga. Iya, juga mungkin gimana jujur kita tuh kan terutama teman-teman kita di mana teman-teman kita tuh bahkan angkatan kita aja bahkan yang jualan itu hampir nggak ada gitu. Jadi aku juga sharing itu juga bingung gitu. Itu aku juga jadi aku berpandangan ya cari uang untuk sekarang tuh lebih baik kerja gitu karena aku belum ada pandangan lain seperti itu pada saat itu. Nah, ya aku jujur di sana agak mental gimana ya ini juga pas itu juga modal mepet ya itu loh Ji. Kita tuh kalau memang berjualan tuh kebanyakan mikir kurang actionnya tuh kayak gitu apa ya itu jadi aku tuh memang 2 minggu tuh kebanyakan mikir aduh ini jualan ini gimana pempek ini banyak jadi akhirnya cuman ya tuh karena mungkin kan ibu ini kan udah pengalaman banyak ya sudah jualan tuh coba dulu sambil jalan ya planning tuh harus cuman kalau kebanyakan planning tanpa action juga bakalan nggak jadi juga gitu loh jualannya seperti itu jadi kita coba mulai. Nah, memang aku di sini nganggapnya benar-benar dari nol ya. Nah, itu susahnya memang kita ngenalinnya dan ngenalin bagaimana ya itu tadi mungkin balik lagi ke posisinya. Gimana kita ngenalin ini bedanya pempek ini sama beda pempek yang lain gitu. Nah kebetulan untuk pempekku ini harganya memang di atas di satu paknya isi 10 itu minim rata-rata 50.000 yang dimana itu memang di atas rata-rata di orang Surabaya gitu yang mungkin rata-rata 40-35 ribuan gitu. Cuman aku sini kan ngejarnya di situnya itu. Nah, itu mungkin mengenalkan dan menurutku orang Surabaya ini sangat sensitif dengan harga gitu. Mungkin berbeda dengan daerah Jabodetabek gitu. Dan ya itu salah satu tantangan juga sih kita gimana mengenalkan harga ini itu. Nah, ya sudah akhirnya untuk promosi awal jujur untuk yang bisa nutup harga segitu kan berarti rata-rata orang yang mapan gitu. Nah, dulu aku belum bisa nge-profiling itu untuk customer kita tuh siapa sih gitu. Jadi aku asal blast gitu. Aku ngepost, nah dari temannya ibu ngepost, temannya kakak ngepost juga ngebantu gitu. Nah, ternyata diawali dari tetangga dulu, teman-temannya ibu gitu jualan. Teman-temannya ibu. Nah, ternyata di situ udah mulai kebentuk pattern tuh di awal-awal. Oh,
ternyata yang beli ini rata-rata ibu-ibu dan memang orang yang sudah mapan untuk harga segitu, seperti itu gitu Ji. Ini memang di awalnya memang benar-benar ngelangkah untuk dapat customernya itu yang susah sih Ji. Dan di awal pertama kali kita ngepromosiin ada yang beli, ada yang komplain. Nah itu menurutku salah satu yang tantangan tuh kita tuh komplain itu Ji. Kadang itu kan kita komplain itu membuat kita tuh gimana untuk ya memang maunya kita tuh kan produk itu kan bagus, cuman ya itu kita gimana menghandle komplain itu sangat penting gitu, gimana kita positioningnya ke pelanggan seperti itu. Nah itu di situ mulai banyak ada yang banyak komplain, terus pernah seminggu tuh nggak ada orderan tuh pernah ngerasain seminggu nggak pernah ada orderan tuh pernah. Ya mungkin itu sih. Terus di awal-awal marketingnya itu sampai mungkin detik baliknya aku menemukan Instagram Ads itu. Oke. Ini menarik. Jadi nanti aku mau tanya terkait ini. Oji, berarti ini aku ada dua sih yang aku tangkap. Pertama terkait nanti ini gimana sih? Tadi kamu sempat sebut mental juga. Kenapa sih mental? Ini buat teman-teman yang baru dengar. Jadi memang bener kata Oji, di angkatan kita industri 2015 itu emang bisa dihitung jari bahkan Ji ya, yang ini yang jualan. Bener. Salah satunya ya ini Gozi ini, Oji ini. Gimana sih Ji? Ada nggak suatu keadaan sampai membuat maaf nih berisik. Ada nggak suatu keadaan sampai bikin kamu kayak ya udah nih tekad udah Bismillah deh jualan kayak gitu. Maksudnya kan tadi kamu sempat kayak gimana nih orientasinya kerja sampai itu ada nggak ya suatu kondisi di mana kamu bisa ngerubah itu sampai bulat ya udah deh gitu. Aku jualan gitu. Saat itu. Nah, yaitu mungkin itu sih dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Udah 4 bulan sih. Itu aku 4 bulan setelah layout setelah di-cut itu bener-bener pas itu kan perusahaan juga masih belum ada bukaan locker sih pada saat itu kan. Bener banget. Juga kalaupun bukaan aku belum ada yang ngerespon, jadi aku bener-bener aduh ini ngapain ya kok lama-lama nganggur juga. Menurutku nganggur tuh otak itu kan juga, kalau otak nganggur itu kan juga akhirnya nggak tajam itu kan juga nggak bagus juga kan gitu. Jadi apa ya juga akhirnya ya sudah sih juga mungkin salah satu yang penting juga itu mungkin motivasi dari eksternal sih itu mungkin juga kita cari lingkungan yang bisa menembuhkan kita juga gitu. Kebetulan dari lingkungan keluarga aja aku sudah dapat gitu. Jadi dari kakak itu juga bilang ya sudah kamu loh jualan ini juga bisa dimasukin CV istilahnya gitu. Bahkan kamu jualan ini juga bisa dapat duit juga, ngisi waktu juga gitu kan. Terus ibu juga dengan pengalaman usahanya ya sudahlah dijalani aja gitu. Toh kalau rezeki itu nggak ada yang itu. Nah itu menurutku ada beberapa itu yang salah satu motivasi. Mungkin beberapa orang kalau aku sih memang orangnya memang butuh ada motivasi dari eksternal juga gitu kan. Kebetulan sudah aku dapatkan itu dari keluarga aja gitu seperti itu dan itu yang mungkin thank you. Jadi ini thank you banget. Aku dapat value-nya sih ini. Jadi kayak misalnya, wah ini keren banget sih. Menurutku salah satu bless-nya Oji. Meskipun tadi Oji cerita bahwa 4 bulan belum berproses lah ya dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei, Juni, Juli, Agustus 4 bulan sampai menurutku ini sih satu hal yang menurutku bisa Oji atau teman-teman kayak berpikir ulang buat disyukuri adalah support keluarga Ji. Itu benar. Itu tuh thank you banget Ji, itu value banget. Soalnya jujur aku ini juga aku sharing sedikit. Jadi waktu itu kan jualan Januari 2021 sampingan sih sebenarnya. Soalnya waktu itu kenapa jualan ini pengen belajar Instagram sama Facebook Ads. Jadi kalau cuma belajar doang ya elah gitu. Di YouTube doang sehari-hari udah bisa. Cuman kalau jualan tuh biar bisa tahu boncosnya, ruginya itu. Nah, awal-awal tuh ini sih awal-awal jujur aku juga di ini sama orang tua sama kayak ngapain sih jualan udahlah gitu kerja aja udah gitu masih kurang gitu terus sampai akhir di kondisi di mana first packing. Jadi aku nge-packing pertama itu tuh ini Ji kayak orang tua tuh kayak berubah terus kayak udah sini ibu packingin kayak gitu tuh akhirnya kayak wah itu nikmat dunia banget lah. Ini sih nikmat dunia tuh didukung orang tua, didukung ya keluarga lah ya kalau Oji keluarga bener banget. Oke sih itu sih thank you banget Ji. Ini setuju juga sih yang kedua external social pressure mungkin ya pressure. Benar. Itu setuju banget sih. Kadang Instagram benar sekali di sosmed itu membuat kita insecure ya. Yang penting itu kan ignorance is blessing lah.
Ah, thank you banget Ji. Oke, tadi ini sih Ji, sebelum nanti mau nanya nih PMPIZ sekarang kondisinya gimana. Aku tadi Oji sempat nyebut terkait Instagram Ads. Gimana Oh Ji? iya, Awalnya kan tadi kalau yang aku tangkap Oji mulai pakai ini. Oh ini ada insight menarik nih buat teman-teman yang ngedengerin iya, podcast ini. Di awal-awal itu nggak perlu pakai yang berbayar, bisa pakai yang free entah Instagram iya, atau pakai WhatsApp keluarga iya, teman-teman atau WhatsApp. Itu tuh thank you banget Ji. Ini menurutku ini mungkin gratis tapi aku pernah baca ini juga sih, salah satu teknik marketing Ji. iya, Ini diterapin di Tupperware. Jadi iya, Tupperware global itu tuh gimana sih biar dia itu kalau nggak salah nerapin namanya affiliate marketing. Jadi dia itu ngejualinnya ini Ji, misalnya Oji nih. Oji jadi BA ya, brand ambassador misalnya, tapi iya, brand ambassador benar-benar. yang sekecil mungkin. Nah itu katanya kalau ngejualin ke temen tuh lebih mudah laku karena udah ada trust. Beda Iya, sama yang sales orang asing siapa itu iya, tuh. Nah itu tuh buat temen-temen yang awal-awal baru ngerintis barangkali bisa dicoba pakai ya udah pakai iya, lingkungan keluarga atau tetangga itu siap. Thank you banget. Nah gimana Ji kok bisa ini kepikiran pakai Instagram Ads nih? Berarti iya, udah mulai gede nih bisnis iya. aja. Jadi sebenarnya ini sih Ji, mungkin tadi juga udah disinggung sama sama kamu juga Ji. Yang membedakan kita bisa berkembang atau enggak itu kan gimana jangkauan dari produk kita. Mungkin yang di awalnya mungkin ya itu membedakan UKM apa dari mana kita perusahaan kecil sama itu kan gimana jangkauannya. Nah, itu pada saat ini di bulan-bulan apa ya? Aku mulai coba itu bulan-bulan Oktober. Ya itu udah sebulanan jalan. Nah, itu barang udah mulai stuck nih dalam artian semua orang yang udah dikenal itu udah beli. Ya cuman kan orang kan masa bisa kan satu kali beli lagi itu kan mungkin kalaupun makanan iya, cuman kan nggak akan selalu setiap saat seperti itu Juna. Itu kita stuck nih. Ini gimana kita produk kita ini bisa berkembang ke orang lain, ke orang di luar circle dari kita gitu. Nah itu kan Di luar. bagaimana gitu. Nah pada saat itu aku kan ngobrol-ngobrol sama kakak sama itu gimana. Udah aku coba misalkan dulu pokoknya awal-awal beli itu sampean kalau beli tolong di share ke teman-teman, di share ke Instagram gitu loh, tolong di tag PMPIZ thumbnya gitu, tapi tetap stuck juga gimana ya. Akhirnya sharing, coba gimana kalau endorse saja ke akun-akun kuliner kayak gitu ya. Sudah kan, aku akhirnya mau coba endorse ke artis kuliner, ketemu juga teman yang udah berkecimpung juga di dunia kuliner, jualan, kok nggak salah itu jualan cookies juga gitu. Aku tanya, mau tanya gitu, kamu dulu jualan cookies tuh pernah share nggak ke endorse artis gitu? Oh pernah sih, tapi pernah cuma sampai minta red card-nya doang. Tapi untuk deal-nya enggak loh. Kenapa tuh kalau boleh tahu gitu? Karena harganya mahal gitu, dan harganya mahal dan aku pernah nyoba untuk convert-nya menjadi pelanggan itu kurang. Nah, di situ aku mulai itu loh. Terus kok kamu sekarang banyak pelanggan baru gimana? Aku pakai Instagram Ads gitu. Oh, nah itu coba aku akhirnya mencoba jalan di situ sih. Jadi memang akhirnya ya memang kita dengan power of kepepet barang masih banyak, kita mencoba apa aja ya biar produknya tetap jalan. Nah coba aku Bener, yang penting jalan sebenarnya itu ya. iya turnovernya tetap jalan kan. Nah pertama itu aku mau cari info juga sih gimana kalau apa kita endorse tuh gimana sih. Nah ternyata endorse tuh juga hit and miss sih Gina. Setelah aku tadi kan mungkin balik lagi kita kan aku udah lihat nih, oh yang beli ini rata-rata orang tua atau ibu-ibu yang berkeluarga yang sudah mapan. Nah aku lihat kayaknya profil itu nggak cocok dengan aku endorse ke akun kuliner yang ada di Surabaya yang aku lihat secara dari makanan, dari yang dia jual itu yang makanan-makanan anak muda yang kayak misalkan anggap aja aku contoh dia jualan minum-minuman, boba atau makan makanan jajan-jajan gitu yang mungkin cocok sih cuman takutnya nggak worth it gitu loh Ji dengan segitu gitu Ji. Nah, aku Bener. akhirnya coba akhirnya ya udah aku akhirnya cari aja di YouTube gimana sih cara pasangnya Instagram Ads di sana. Nah, ternyata Instagram Ads tuh bener-bener gampang banget dan nggak perlu butuh apa-apa, yang penting butuh duit aja gitu. Akhirnya aku cek ternyata enaknya di Instagram Ads kita bisa cocokin profil kita ke dengan orang dengan wilayah mana, range umur berapa dan interestnya mana gitu. Nah ini cukup dengan ini sih menurutku enak banget sih. Jadi target kita bisa spesifik juga gitu sih. Nah jadi akhirnya aku pas itu awal-awal masih belum tahu aja, akhirnya nyoba aja semua. Akhirnya aku nyoba
Yang pertama itu interestnya di food yang suka sama makanan. Lalu pas itu di awal foodie. tuh, Oke. iya, apa, untuk umurnya itu karena aku lihat ini coba deh umur yang di atas orang bisa beli itu umur di atas 20, pada situ di atas 20, laki perempuan gitu. Ya sudah, aku asal aja itu buat seminggu itu, aku lupa sih habisnya pada saat itu memang aku nggak, waduh, tiba-tiba agak banyak ya 200 atau berapa gitu kan. Nah itu aku tapi jangkauannya di Surabaya dulu aja, jangkauannya di Surabaya, jangka waktu 7 hari, tapi per harinya aku dikitin memang cuman berapa ribu reach gitu loh. Nah seperti itu, aku lupa habisnya 200 atau 250 gitu pada saat itu. Cuman ya sudahlah, dihitung-hitung daripada di endorse ke orang yang belum tentu pas juga, ya udahlah aku coba itu. Dan ternyata gampang. Aku kira awalnya butuh credit card, ternyata enggak, ternyata butuh bank transfer aja bisa. Cuman ya ininya aja, casnya aja antar bank ini dicoba. Ternyata ada di situ kan ada proses verifikasi juga, dan di sana, oh ya, satu lagi buat teman-teman yang mungkin yang mau pakai Instagram Ads, profilnya untuk di Instagram Ads-nya, postnya kalau bisa itu dari fotonya yang bagus, yang informatif, dan juga mungkin captionnya tuh yang selengkap mungkin. Dan yang terpenting tuh kontaknya sih, karena itu yang pasti pertama kali dicari gitu. Nah akhirnya dicoba di sana, ternyata langsung beberapa hari itu langsung alhamdulillah banyak yang tanya sih gitu. Langsung banyak yang WA itu, ya beberapa lumayan lah di sana lah, mulai kebuka dari customer baru itu di sana mulai datang gitu. Di sana mulai banyak yang tanya ya, walaupun dengan harga segitu akhirnya orang ada yang nggak tanya, cuman sebenarnya di sana ada yang sampai sekarang jadi langganan tuh juga ada seperti itu. Nah di situ memang mungkin Instagram itu kan kita mencari kerandoman orang, ngelihat bener kan kita mencari di situnya ya. Ya di situnya kita mulai menurutku lumayan terbantu dengan Instagram Ads itu sih. Thank you Ji, thank you. Sebenarnya ada 2 hal nih ya menarik menurutku. Thank you banget Ji udah share tadi. Wah gila, sebenarnya Oji ini udah expert banget kayak udah enggak lah, sama-sama ini sih bener. Jadi ini sih buat teman-teman tadi, itu bener banget yang disaran Oji. Itulah apa ya, real impact dari Instagram Ads atau Facebook Ads. Ini bahkan nanti Oji kalau misalnya mau discuss ini boleh banget di luar ini. Bahkan tuh Facebook Ads, sebenarnya Facebook Ads sama Instagram Ads kan udah kayak ya Facebook itu di dalam punyanya Instagram juga. Nah itu tuh Oji nanti bisa loh data yang udah jadi pelanggan, misalnya nih dari 100 customer Ji, ini aku udah ada 10 orang nih Ji yang tiap bulan pasti beli misalnya itu bisa ini Ji, kita arahin buat cariin dong Facebook yang mirip kayak gini kayak gitu. Nah nanti misalnya Oji tertarik buat ke sana, itu boleh banget, ntar bisa diskusi di luar ini gratis. Kayak itu. Nah itu menarik banget. Jadi bahkan tapi minimal harus punya email atau nomor HP. Tapi kalau punya sampai alamat, sampai umur, gender itu tuh itu makin lebih bagus nanti waktu Facebook nyari yang mirip namanya. Mungkin teman-teman yang udah berkecimpung di Instagram atau di jalan marketing, look like audience itu bisa nyari juga. Thank you banget Ji. Iya sih itu penting. Oh ini Ji, aku punya ini sih mungkin referensi atau minta feedback Ji juga. Jadi sebenarnya buat aku pribadi ya, kalau ngelihat iklan makanan itu tuh aku paling tertarik yang ini sih Ji, waktu diperagain. Soalnya kan ada tipe beberapa iklan, iklan tuh ada foto, video, terus kayak menurutku yang paling bikin aku tertarik nih sebagai customer itu ini waktu diperagain sama orangnya lagi makan keras gitu itu. Soalnya Oji kenal ini nggak, Hilda anak mesin 2015. Nggak kenal. Jualan. Nggak kenal. Oke. Jadi itu aku kenalnya ini sih dulu di Grigi. Terus tuh dia sekarang lagi ambil ini S2 di ITB, tapi jualan kayak Oji juga, tapi jualannya ini cireng. Nah, cuman apa sih yang bikin aku tertarik? Sebenarnya cireng, ya udahlah cireng. Cuman yang bikin aku tertarik tuh ini Ji, waktu ngeliatin story dia makan. Itu tuh kayak cuman sayangnya apa? Sayangnya nggak bisa dikirim ke Madura. Ya Allah, Madura sangat maju sekali. Frozen food pun Paxel namanya ya. Kalau Oji udah bisa ke Madura? Belum bisa Ji, belum ada. Ya Allah, gimana ini mau ngerasain makanan enak?
Gue harus ke Jakarta dulu, harus balik dulu ke Jakarta aku baru bisa. Kalau Jakarta udah bisa di frozen ya? Bisa, kalau itu pakai Paxel itu udah bisa sih ke Iya, pakai Jakarta, Paxel. ke seluruh Jawa sih, yang kota-kota besar sih udah sampai sih gitu. Udah sampai tuh kan. Itulah enaknya di kota besar, di Madura nggak bisa. Jadi harus sabar. Tunggu ya Jia, tunggu aku di Jakarta aja, ntar aku insya Allah aku beli. Oke, thank you banget Ji. Berarti, ini Ji terakhir nih sebelum masuk ini ke depan easy PMP easy ke depan. Ini Ji, berarti tadi Oji sampai bilang bahwa ada kondisi di mana seminggu itu gak ada orderan. Berarti sekarang tiap minggu pasti ada orderan. Jadi ya itu sih kita jualan itu juga mungkin ini agak filosofis ya. Kita jualan itu aku dikasih tahu orang tua juga ya. Membuat kita tuh lebih banyak bersyukurnya sih. Kadang pernah seminggu nggak pernah dapat orderan itu sehari pernah dapat orderan habis 2 juta, 2 juta setengah, satu hari dapat 2 juta, 2 juta setengah itu ya pernah. Ya itulah, itu namanya konsep rezeki itu di situlah. Kita memang kita banyak belajar karena kita berdagang tuh banyak belajarnya di situ juga sih, seperti itu. Thank you. Nah itu teman-teman ya, buat yang jujur ya ini aku coba compare sama yang bismillah yang kerja itu ini pembelajaran banget buat aku terutama. Kadang tuh aku tuh kadang kayak rely on atau bergantung sama masih tanggal 20, kapan nih tanggal 25 gitu. Jadi kayak nggak percaya sama keajaiban Allah. Udahlah kalau gitu udah diatur. Nah itu sih thank you banget Ji. Emang sih kadang aku lupa juga buat kayak ya elah yang gaji siapa sih, konduan perusahaan, tapi Allah juga. Itu. Thank you Ji, thank you. Nah, so far udah banyak banget tadi teman-teman. Ini sih mungkin ini Ji satu lagi sebelum masuk ke gimana PMPZ ke depan. Ini gimana sistem ininya? Sistem manajemennya. Mungkin teman-teman nanti yang di bidang yang sama atau terutama di food and beverage yang ini ya mungkin ya, yang itu maksudnya frozen food. Iya, tapi aku juga jualan juga. Nah, ini mungkin bisa jadi bahasan baru juga sih, mungkin mohon maaf aku potong. Nah, jadi kita ini kan salah satu produknya kan yang frozen food. Nah, dulu di awal tuh itu frozen food kan orang tuh akhirnya beli kan buat frozen itu kan akhirnya beli yang gede-gede. Nah, pada saat itu akhirnya ada saran juga, coba deh jualan yang matengan juga biar kita dapat reach new customer lagi, dapat profile new customer lagi gitu. Nah, jadi akhirnya ya coba. Nah, akhirnya aku buka di beberapa platform Ji. Yang pertama ya kita jualan langsung, lalu yang kedua itu jualan di Tokopedia, jualan di GoFood sama jualan di GrabFood gitu. Nah, dari beberapa ini memang kita dapat beberapa behavior customer yang berbeda gitu. Memang kalau frozen di Tokopedia atau beli langsung itu memang orang yang udah jauh-jauh hari mau beli ini buat nyimpan atau buat nanti sore lah buat aku makan gitu. Kalau frozen kan nggak bisa langsung dimakan. Nah, kita juga nyari customer lain yang beli pempek ini langsung untuk dimakan. Nah, di situ aku coba pertama akhirnya buka yang matengan gitu loh. Akhirnya yang matengan itu aku buka di GoFood sama di GrabFood gitu. Nah, ternyata dari situ juga lumayan juga dia juga membuka di GrabFood sama GoFood ini juga menurutku salah satu bentuk marketing juga sih, karena kita di sana kan mencari kerandoman orang, pengen apa ya, pengen pempek terus paling terdekat ini, dicoba ini, nah itu menurutku kita juga sekarang hidup di tahun 2021 yang jualan tuh nggak harus punya toko offline, harus punya ruko. Bener. Ini aku jujur, buat teman-teman di sini aku nggak punya ruko ya, di sini aku jualan masih di rumah. Kita belum share itu ya. Iya, masih ini di rumah semua, juga untuk masak-masak juga kebetulan masih jadi satu sama dapur masak juga, cuman untuk semuanya kita jaga tetap profesional seperti itu. Nah, jadi itu sih mungkin aku mau kesana juga, jadi aku menangkap market itu juga Ji. Misalkan pagi ada orang yang cari pengennya pempek ya, jadi untuk di GoFood tuh buka dari jam 6:30 pagi sampai jam 7 malam. Gitu. Nah, karena di rumah kan santai sih, jadi sambil tiduran, sambil apa gitu kan bisa, ada orang pesanan langsung nyiapin seperti itu. Mungkin yang paling banyak sih dapat orderan itu ya waktu siang, waktu istirahat makan siang, atau sore waktunya orang pulang kerja itu lumayan banyak. Nah, di situ juga mulai banyak sih ketemu customer baru. Akhirnya yang pertamanya beli matengan, akhirnya beli frozennya gitu, karena kok enak ya gitu. Akhirnya kebetulan ini juga sekarang kan udah mau Idul Fitri nih, ini juga kebetulan alhamdulillah lagi banyak orderan buat hampers, buat kirim-kirim. Ini kemarin baru yang keluar kota juga,
kemarin ke Bekasi, ke Malang, jadi lumayan naiknya. Jadi dari jadi kita tuh marketing itu menurut saya kita harus semua channel itu kalau bisa kita buka lah. Kita istilahnya pintu itu kita semua buka jadi kita nggak tahu gitu loh rezeki datang tuh dari mana dan customer baru datang dari mana gitu. Jadi kita juga menginvolve produk kita tuh juga di develop gitu loh, kalau bisa kayak gimana, seperti itu sih Ji. Oke. Thank you banget Ji. Oji, sorry nih, gue tanya lagi. Di Tokopedia itu udah ada yang frozen. Iya. Belum bisa ke Madura. Belum bisa Ji. Belum bisa. Ya, kalau kirim ke Madura 1 hari sih masih bisa sih sebenarnya. Terima kasih, ini ternyata udah sampai bulan menit. Bener. Wah, untuk pempek sih ya 2 hari di jalan sih masih aman sih. Kemarin pernah nyoba 3 hari di jalan sih masih aman. Non Paxel ya kemarin ada orang yang mau ini value kehidupan bahkan JNE JNT gitu. Semua channel dicoba. Cuman memang nanti aku kirimannya tuh sebelum dekat-dekat sebelum kiriman langsung ke sananya. Ya, misalkan di gini sih JNE itu kebetulan aku ini 3 hari aku jam 2 masukin. Untuk reseller ini sekarang lagi tren ini. Siap. Oh, buat teman-teman ojek itu thank you ini nih salah satu ciri-ciri entrepreneur dia tuh ya udah jadi masa nggak bisa mengandalkan thank you Instagram. Nah ini terakhir memang ya udah plus minus di sana kita reseller online. Mungkin aku itu tuh emang sekarang lagi tren sih kayak gitu. Satu kita nggak perlu tenaga. Oke Ji, thank you banget. Nggak perlu ribet-ribet cari mungkin ini supplier ikan, ada nggak tepung atau apa? Pesan nih buat itu jadi kita enaknya kita sudah terima jadi. Yang kedua kualitas itu pasti kalau udah dari sananya udah bagus, frozen kita food ya, spesifik food atau enaknya di situ. Cuman makanan nggak enaknya itu kan kita satu nggak bisa ngatur kualitasnya sesuai keinginan kita. Sama-sama kita mau naikin kualitas nggak bisa. Jadi terima kasih udah waktunya, semoga teman-teman yang ngedengerin tadi percakapan kita bisa mendapatkan value. Dan terakhir sih aku setuju sih contohnya kayak kita kan harus cari marginnya yang tetap untung nggak kita gitu. Bahkan tuh dulu aku pernah belajar tadi versi Instagram sama Facebook marketing untuk product testing, tapi ini kayaknya aku sih karena kita di Surabaya misalnya aku jualan ini ada yang pempek asli Palembang yang sebenarnya ada sih di kompetitor aku lihat ada toolbox cuman full sana aku lihat memang dia lebih gede. Itu tuh teman-teman tuh katanya untuk ngecek produk ini diterima di pasaran atau enggak itu tuh bisa nggak kalah gitu, jadi mungkin bisa lebih itu. Dan saya rasa pempek yang misalnya belum ini coba di extend sampai 2 minggu sekarang tuh butuh ada tandingan kalau misalnya nggak bisa bakal ya udah berarti emang nanti ke depannya mungkin validasi market ya gitu. Bisa lah jadi kalau seller 6 bulan itu salah satu besar lah di satu hal yang baru. Dan iya sih emang kadang kan mesti gimana Jim, bukan mungkin jadi sebetulnya juga emang makin naik. Iya, sebenarnya sih aku juga thank you banget waktunya. Iya, sama-sama juga sih. Jadi pengen kita ini ya. Kebetulan ya ini juga. Oke, siap-siap. Karena ini mau misalkan istilahnya buka cabang pempek easy juga di daerah BSD juga gitu. Jadi terima reseller juga. Jadi mungkin nanti kita bakal bagi 2 wilayah seperti itulah. Jadi wilayah Jawa Timur sama wilayah Jakarta. Jadi mungkin kan kalau yang itu bisa dari ongkos kirim, dari apa itu kan bisa saling melengkapi atau stok habis atau apa bisa kayak gitu. Cuman mungkin jadi untuk kalau sementara butuh ini mungkin buka porsi saham boleh ya kabarin. Waduh. Masih belum IPO gitu. Waduh. Bukan ya, jangan IPO dulu. Oh iya, kecil-kecilan dulu, tapi yang kecil-kecilan dulu lah. Hitam di atas putih kan. Oke, iya. Nanti bisa diomongin di belakang. Boleh. Nah, Ji, ini menarik. Jadi teman-teman juga tadi Oji sempat sharing emang jadi yang Oji ini dalam tanda kutip usaha rumahan, tapi itu untuk makanan ya. Untuk makanan ini memang menurutku ya dari ibu juga jualan makanan ini menurutku bisnis yang nggak ada habisnya gitu Ji. Karena orang pasti makan satu kayak gitu ya. Orang tuh pasti makan, orang tuh pasti minum gitu. Pasti bisnis ini pasti akan ada berjalan seperti itu. Nah, cuman untuk jualan makanan ini memang gampang-gampang susah. Kita kalau udah orang tuh udah percaya, orang tuh harga berapapun tuh pasti nyari. Kalau udah nama kita jelek aja, misalkan kualitas turun tuh pasti orang tuh ngecapnya jelek dan tuh bakal cepat ngelembasnya. Jadi yang pertama mungkin teman-teman yang mau ngerintis dari awal, bismillah dicoba dulu aja. Aku pernah dapat dari webinar tuh gini, kita itu coba jualan tuh kalau nggak salah threshold-nya itu 6 bulanan lah. Kita kalau lihat 6 bulan ini
kita ngelihat stuck atau turun atau malah merugi atau masih ada naik, nah itu kita dilihat situ, kita 6 bulan coba jualan. Jangan kita seminggu jualan nggak laku langsung lemes nyapa, nggak usah, itu kita jangan gitu. Kita harus ikhtiar, kita itu harus mencoba. Kita tuh harus mencoba dulu sih. Kita tuh nggak tahu sampai gimana. Mungkin buat ya pas sebagai gambaran aja ya. Kalau yang tahu KFC itu namanya, yang punya itu Colonel Sanders. Dia itu baru mencoba jualan ayamnya itu di umur 60 tahun pada saat dia udah pensiun dari kedinasan. Nah, jadi kan kita tuh nggak ada umur tuh, maksudnya rezeki kita jualan ini kita nggak ada yang tahu mulai dari apa gitu. Jadi kita yang penting mencoba aja gitu, dan umur berapapun kita, modal apapun, oh ya satu, modal uang itu jangan jadi hambatan gitu. Kita modal itu nggak hanya uang. Sekarang apalagi sekarang tuh kan bisa dropshipper, bisa istilahnya makelaran, punyanya teman kita jualan lagi kan ngambil untung 2.000 toh juga jualan juga seperti itu. Jadi yang pertama sih yaitu jangan menyerah, tetap dicoba. Yang kedua untuk makanan sih spesifik harus jaga kualitas. Kualitas itu yang utama, dan harus tahu positioningnya kamu di mana, seperti itu. Dan yang ketiga sih kita harus open atas ide customer atau apa masukan, itu harus tetap kita buka. Itu sih yang mungkin yang paling penting sih, itu sih Ji. Thank you banget Ji. Thank you. Puasa Lebaran gini. Sebulan kemarin tuh lumayan turun sih Ji. Bulan Maret itu mungkin aku nggak tahu ya, mungkin di bisnis lain, mungkin kalau juga di bisnis mobil gimana. Kalau di bisnis kalau aku sendiri sih lumayan agak turun dibanding biasanya sih, dibanding bulan. Cuman bulan ini benar-benar naik ya, biasa lah buat mungkin barokahnya Ramadan juga ini. Lumayan naik banget, terutama akhir-akhir ini untuk ngirim hampers tuh lumayan kebantu juga sih Ji. Juga mungkin ini juga bahkan mendekati 10 hari terakhir ini, mungkin aku makan ini baru datang dari Palembang juga, itu untuk nyeper stok sampai habis Lebaran, karena ini kan logistik dari Palembang ini libur sampai H+2, jadi kan nggak ada kiriman sampai jadi aku mungkin nyetok banyak itu untuk persediaan sampai anggap aja sampai Lebaran, seperti itu aja sih. Mau teman-teman mau tanya atau mau sharing bisa langsung chat di Instagram @goziazmi, atau bisa langsung chat di LinkedIn Gozi Azmi Rahman juga, atau di Instagram @goziazmi, atau di PMPIZ pun mau tanya-tanya kalau jualan.